Selama kamu bikin aku bahagia, semua kehidupan kamu. Mas. Tika. Sulit untuk aku bisa percaya lagi sama kamu. Udahlah Mas, mending kita pisah aja. Aku nggak bisa ngejalin hubungan kayak gitu. Berkali-kali dia dulu minta rujuk sama aku dan aku selalu nolak dia. Kenapa di saat aku ingin kembali rujuk sama mantan aku, tapi kesempatan itu udah nggak ada? Kamu mau kemana? Barusan aku dapat telepon dari kantor, jadi aku harus ke sana ngecek. Tapi aku nggak akan lama kok. Aku balik sini lagi. Jangan-jangan kamu punya perempuan lain ya? Tika, kan dari dulu juga kalau lagi ada masalah di proyek, aku harus ke sana. Dan kamu nggak pernah masalah kan? Mas, aku mohon sama kamu jangan pergi tinggalin aku. Aku takut Mas, kamu doain aku. Astaga, apa yang aku lakuin? Aku ini sudah menikah. Dan saat ini Fitri sedang menunggu aku. Mas, kamu pulang. Mas, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu. Apa nih? Ternyata benar. Kamu punya perempuan lain. Dan kamu, perempuan macam apa kamu? Berani banget kamu godain suami saya. Gak punya malu kamu? Justru yang gak punya malu itu kamu. Aduh, susah banget sih. Aku udah pura-pura untuk lupa ingatan, tapi susah banget bikin Mas Fahri berpaling dari istrinya. Cara apa lagi ya? Tika, apa maksud kamu dengan pura-pura lupa ingatan? Aku emang sengaja untuk pura-pura lupa ingatan. Aku nyesel Bu udah pisah sama Mas Fahri. Ternyata aku nggak bisa ngelupain dia. Aku sengaja ngelakuin semua ini pura-pura untuk lupa ingatan karena aku yakin ketika dia deket sama aku terus, pasti akan timbul rasa cinta itu lagi buat aku, Bu. Tadinya aku kesini karena aku mau lihat kondisi kamu. Kalau selama ini kamu cuma pura-pura hilang ingatan supaya kamu bisa merebut suami aku. Aku nggak bisa tinggal diam. Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Paninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Paninda Official berdasarkan catatan kasus. Paninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Ayo Bel, sini Papa bantuin ya, ayo. Pelan-pelan. Pintar banget. Ya. 1, 2, 3. Sebentar aku angkat telepon dulu ya. Iya, halo? Apa? Iya Bu, sekarang saya ke rumah sakit ya. Siapa telepon, Mas? Kok kamu mukanya tegang gini, ada masalah, Mas? Mantan ibu mertua aku. Katanya mantan istri aku kecelakaan dan aku diminta ke rumah sakit. Ya, tapi hubungannya sama kamu apa? Aku juga nggak tahu. Kamu ikut aja ya Fit ke rumah sakit. Biar kita sama-sama tahu kenapa aku disuruh ke sana. Bi, titip Bella ya sebentar ya. Iya, Tuhan. Ya. Iya, Nya. Mas. Kamu kemana aja sih, Mas? Aku udah nungguin kamu. Aku kan butuh banget kamu, Mas. Di sini kamu kan suami aku. Tika. Ibu mau bicara sama kamu. Bisa ikut saya. Akibat kecelakaan yang dialami Tika, dia kehilangan ingatannya. Hanya sedikit yang dia ingat. Dia merasa masih menjadi istrinya Fahri. Tapi bagaimana mungkin bisa, Bu? Mas Fahri dan Tika itu kan sudah lama pisah. Aku juga sudah menikah dengan Mas Fahri. Dan kami punya anak berusia 5 tahun. Jadi gimana mungkin Tika masih menganggap Mas Fahri itu suaminya? Saya mohon Fitri, kamu mengerti dengan keadaan Tika saat ini. Dia sangat butuh Fahri untuk penyembuhannya. Dokter juga menyarankan agar dia hidup seperti apa yang dia ingat. Pura-pura menjadi istrinya Fahri lagi. Aku nggak mungkin sanggup, Bu. Aku nggak mungkin kuat melihat suami aku bersama dengan mantannya lagi. Susah buat aku. Ini kan cuma untuk sementara. Pura-pura juga. Jadi kamu gak perlu takut. Tapi itu artinya kamu akan sering menghabiskan waktu dengan Tika, kan? Aku takut kedekatan kalian itu bisa membuat kalian kembali lagi. Dan yang paling aku takutkan, kamu bisa jatuh cinta dengan Tika, mantan kamu, Mas. Itu gak mungkin terjadi. Gak mungkin ada apa-apa antara aku sama mantan istri aku. Aku cuma mau ngebantu dia supaya ingatan dia cepat pulih. Percayakan sama aku.
Tika, sekarang kita udah nyampe di rumah kita. Aku ingat, kita sering ngabisin waktu kita di ruangan ini kan? Iya, semoga aja dengan kamu balik ke rumah ini, ingatan kamu akan kembali lagi perlahan-lahan. Nafsu dunia menjerat. Meski kami sudah lama pisah, Tika masih cantik seperti dulu. Mau ayam? Boleh. Astagfirullahaladzim. Aku ini mikir apa sih? Aku kan udah punya Fitri dan juga Bella. Aku nggak boleh ngecewain mereka. Aku angkat telepon sebentar ya. Iya, Fit, ada apa? Mas, kamu pulang kan? Kamu harus ingat loh, Mas. Kamu dan Tika itu bukan suami istri. Jadi kamu nggak boleh sentuh Tika. Iya, aku ingat kok. Nanti kalau Tika udah tidur aku langsung pulang ya. Aku juga kangen banget sama kamu dan juga sama Bella. Iya, Mas. Kamu mau kemana? Barusan aku dapat telepon dari kantor. Ada masalah di proyek, jadi aku harus kesana ngecek. Tapi aku nggak akan lama kok. Jangan-jangan kamu punya perempuan lain ya? Tika, kan dari dulu juga kalau lagi ada masalah di proyek aku harus kesana. Dan kamu nggak pernah masalah kan? Mas, Aku mohon sama kamu jangan pergi tinggalin aku. Aku takut, Mas, kamu doain aku. Aku feelingnya ngerasa kamu punya perempuan lain selain aku. Mas, aku mohon sama kamu jangan pergi tinggalin aku. Jadi mati lampu, aku takut kamu jangan pergi. Kamu dengerin aku ya. Aku pergi cuma sebentar. Habis itu aku langsung balik ke sini. Kamu bohongan sama aku. Kamu bohongin aku kan? Aku semakin yakin kalau kamu tuh punya perempuan lain selain aku. Kamu lihat aku. Aku udah gak semenarik dulu emangnya. Kecantikan Tika, pesonanya, bikin aku merasa jatuh cinta kembali. Astaga, apa yang aku lakuin? Aku ini sudah menikah. Dan saat ini, Fitri sedang menunggu aku. Tika, aku minta maaf ya. Aku harus pergi sekarang. Ini menyangkut pekerjaan aku. Besok pagi aku kesini lagi ya. Aku gak yakin dia bener-bener keproyek. Ya Allah, bagaimana hati hamba bisa tenang kalau sekarang suami hamba sedang bersama mantan istrinya. Hamba mohon ya Allah, lindungilah suami hamba agar suami hamba tahu batasannya kalau mereka itu hanya sekedar mantan. Amin. Mas, kamu pulang. Mas, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu. apa nih? Ternyata benar. Kamu punya perempuan lain. Dan kamu, perempuan macam apa kamu? Berani banget kamu godain suami saya. Gak punya malu kamu? Justru yang gak punya malu itu kamu. Dan yang berhak atas Mas Fahri itu ya kamu. Tika, ini Fitri, sepupu aku. Dia ini single parent. Makanya aku datang ke sini mau ngeliat keadaan dia dan juga anaknya. Tapi habis dari sini aku langsung ke proyek. Kamu jangan marah-marah dulu dong. Tika, kamu kenapa? Tika bangun. Tika. Aku berangkat kantor dulu ya. Kamu kalau misalkan masih pusing, harus cek ke dokter biar aku yang antar. Iya. Bu, aku titip Tika ya, Bu ya. Iya, Ibu akan jagain Tika. Kalau gitu sekarang aku berangkat dulu. Tika, Ibu tinggal ke belakang dulu ya. Iya, Bu. Aduh, susah banget sih. Aku udah pura-pura untuk lupa ingatan, tapi susah banget bikin Mas Fahri berpaling dari istrinya. Cara apa lagi ya? Tika, apa maksud kamu dengan pura-pura lupa ingatan? Aku emang sengaja untuk pura-pura lupa ingatan. Aku nyesel Bu udah pisah sama Mas Fahri. Ternyata aku nggak bisa ngelupain dia. Aku sengaja ngelakuin semua ini pura-pura untuk lupa ingatan karena aku yakin ketika dia deket sama aku terus, pasti akan timbul rasa cinta itu lagi buat aku, Bu. Tadinya aku kesini karena aku mau lihat kondisi kamu. Kalau selama ini kamu cuma pura-pura hilang ingatan supaya kamu bisa merebut suami aku. Keterlaluan kamu ya. Kamu lihat aja. Aku akan kasih tahu semuanya ke Mas Fahri. Aku nggak bisa tinggal diam. Tika. Mas, kamu harus tahu, Mas. Kalau selama ini ternyata Tika udah bohongin kamu. Dia itu cuma pura-pura lupa ingatan, Mas. Supaya dia bisa merebut kamu dari aku. Mas, kamu jangan percaya sama dia, Mas. Justru dia datang ke rumah aku marah-marah sama aku, maksa aku untuk pisah sama kamu.
Dia aku jadi istri kamu, padahal di sini kan aku yang istri kamu, ya kan Mas? Enggak Mas, Tika udah bohong Mas. Kamu percayakan sama aku, Mas? Kamu percaya gak sama aku Mas? Enggak, dia bohong, Mas. Sudahlah Tika, kamu nggak perlu berbohong lagi. Ibu nggak setuju dengan semua rencana kamu. Fahri, semua kata-kata istri kamu itu benar. Tika selama ini cuma bohong karena dia masih mencintai kamu. Ibu kenapa sih? Kenapa ibu bongkar semua? Ibu nggak bikin perasaan aku, kebahagiaan aku sendiri? Karena cara kamu salah, Tika. Tika, kenapa kamu ngelakuin hal seperti ini? Kamu tanya kenapa? Karena aku masih cinta sama kamu, Mas. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kan kamu tahu sendiri, sekarang aku udah menikah. Dan Fitri adalah istri aku. Kamu tahu hidup aku hancur itu gara-gara kamu dulu. Apa kamu lupa? Lupa kamu? Kamu mau hancurin hidup aku lagi? Tika, yang membuat hidup kamu hancur itu bukan Mas Fahri, tapi kamu sendiri. Bahkan kamu sudah hampir menghancurkan hidupnya Mas Fahri dan juga rumah tangga kami. Tika benar, Fit. Aku yang salah. Maksud kamu apa, Mas? Aku yang sudah menghancurkan hidupnya Tika. Kamu tenang aja. Selama kamu bikin aku bahagia, uang kehidupan kamu. Tika. Tika. Sulit untuk aku bisa percaya lagi sama kamu. Udahlah, Mas. Mending kita pisah aja. Aku nggak bisa ngejalin hubungan kayak gini. Saya terima nikahnya Tika Ayuma binti Haris dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi, sah? Sah. Alhamdulillah. Apa? Suami saya kecelakaan. Suami saya meninggal. Kenapa sekarang aku malah mikirin Mas Fahri ya? Berkali-kali dia dulu minta rujuk sama aku dan aku selalu nolak dia. Apa mungkin sekarang ini aku masih berkesempatan menjadi istrinya lagi? Hidup ini nggak adil. Kenapa di saat aku ingin kembali rujuk sama mantan aku, tapi kesempatan itu udah nggak ada? Kenapa? Syukurlah ingatan Bu Tika sudah mulai pulih kembali. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini Bu Tika udah mulai pulang. Terima kasih ya dok. Saya tinggal sebentar ya. Aku nggak boleh sembuh dulu. Mungkin keadaan ini bisa menjadi kesempatan untuk aku bisa kembali dekat sama Mas Fahri. Tapi tetap aja, Mas. Dia ini salah karena Tika sudah membohongi kamu. Tapi aku ngerti. Kenapa sampai dia melakukan semua ini? Aku salah. Kenapa kamu jadi belain dia, Mas? Jelas-jelas dia ini udah salah sama kamu. Atau jangan-jangan kebersamaan kalian kemarin sudah membuat kamu cinta lagi sama mantan kamu? Karena aku tahu, kamu nggak mungkin segampang itu maafin dia, Mas. Kalau bukan karena kamu sudah mencintai Tika lagi. Jawab aku jujur, Mas. Apa kamu sudah mencintai Tika lagi? Kamu benar. Sekarang aku jatuh cinta lagi sama Tika. Tapi aku udah berusaha untuk menghindar. Semakin aku menghindar, perasaan itu semakin tumbuh. Maafin aku, Fit. Kamu tahu kan? Cinta itu salah, Mas. Aku yakin kamu pasti bisa lupain perempuan ini kan. Asalkan kamu nggak boleh lagi ketemu sama dia. Ayo sekarang kita pulang, Mas. Ayo, Mas, aku mohon sama kamu, aku butuh kamu di sini. Tolong jangan tinggalin aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tolong, Fitri, aku mohon sama kamu. Apa kamu nggak bisa mengizinkan aku untuk menyelamatkan hidup Tika karena kesalahan aku? Aku mohon, Fit. Kamu mau menyelamatkan hidup Tika dengan cara kamu nyakitin aku, Mas? Dengan cara kamu mengkhianati dia? Di mana-mana nggak ada, Mas, istri di luar sana yang mau dikhianati seperti ini. Aku kasih kamu waktu untuk berpikir. Kamu pilih Tika atau kamu pilih aku? Nafsu dunia menjerat. Ya Allah, yang aku takutkan akhirnya benar-benar terjadi. Cinta suamiku untuk mantan pacarnya kembali tumbuh. Dan sebentar lagi, apa aku dan Bella akan tersingkir? Kenapa suamiku begitu buta? Dia tidak percaya dengan feeling aku. Dan sekarang, di saat dia masuk ke pangkap mantannya, suamiku malah menikmatinya dan tidak mau keluar dari sana. Sementara aku yang menderita. Hatiku benar-benar sakit sekali. Aku nggak bisa milih antara istriku dan mantan istriku. Aku sayang sama Fitri, tapi aku juga cinta sama Tika. Aku nggak mau kehilangan dua-duanya. Mas, apa kamu sudah ambil keputusan? Siapa yang akan kamu pilih? Kamu pilih aku atau Tika, Mas? Aku nggak tahu, Fit. Aku belum ambil keputusan. Karena ini nggak mudah. Kamu nggak pernah tahu gimana rasanya ada di posisi aku. Bersalah, Fitri. Aku udah ngancurin hidup orang lain. Dan sekarang kamu mau mengulanginya dengan pernikahan kita bersama dengan aku, Mas. Aku mohon, tolong kamu jangan lakuin ini ya. Aku nggak tahu, Fit. Kalau kamu jangan pernah desak aku untuk ngambil keputusan. Karena itu akan jadi beban untuk aku, Fitri. Kamu harus ngertiin aku ya. Oh, senandung
cintaku. Kamu minta aku ngertiin kamu, tapi kamu sendiri nggak ngertiin perasaan aku, Mas. Di satu sisi, kamu ingin obati luka di hati mantan kamu, tapi di sisi lain, kamu malah membuat luka baru di hati istri kamu sendiri. Ini nggak adil buat aku, Mas. Nggak adil. Dia sudah bahagia, jangan ganggu rumah tangga orang lain. Nggak bisa, Bu. Dan aku akan mendapatkan Mas Fahri lagi, gimana pun caranya, Bu. Tika, kamu sadar dong, kamu itu sama aja seperti perempuan yang sudah menggoda Mas Fahri. Kamu adalah perempuan perebut suami orang. Aku dan Mas Fahri itu punya anak, dan anak aku butuh bapaknya. Kamu jangan membuat anak aku kehilangan sosok ayahnya dong. Tolong tinggalkan suami aku. Yang harusnya di sini mundur tuh kamu, bukan aku. Asal kamu tahu ya, cinta sejati Mas Fahri itu aku, bukan kamu. Kamu bilang cinta sejati. Asal kamu tahu ya, cinta sejati itu tidak ada yang dipaksakan, dan tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Terus aku harus peduli? Kamu dengar ya? Gimana pun caranya, suami kamu akan menjadi suami aku. Gimana pun caranya. Fitri, Ibu benar-benar minta maaf atas semua perbuatan Tika. Ibu akan terus berusaha menasihati Tika. Dan kamu jangan menyerah untuk meyakinkan suami kamu. Kamu yang sabar ya. Makasih, Bu. Tika? Aku sengaja datang ke sini mau ngajakin kamu makan siang. Kamu mau ikut? Kamu lagi mikir ya soal istri kamu. Aku kan cuma ngajakin makan siang. Salahnya di mana? Nggak ada salah kan? Kita makan siang ya. Cemilan yang waktu itu kamu bilang sama aku kamu suka banget sama cemilan. Kenapa sih kamu semua ini masih kamu ingat? Itu kan suaminya Fitri. Halo, Fit. Aku lagi di kafe. Dan tahu nggak? Aku ngelihat suami kamu berduaan sama perempuan lain. Udah gitu mesra banget lagi. Min, aku boleh minta tolong kamu nggak untuk fotoin? Oke, aku fotoin. Tunggu ya. Kamu makan dong. Tika. Jadi Mas Fahri lagi sama Tika sekarang. Ya Allah, kenapa kamu jahat sama aku, Mas? Kamu datang lagi? Iya, Mas. Aku sengaja datang ke sini mau ngajakin kamu makan malam. Ini kamu udah malam, aku udah mau pulang juga. Kamu mau ya? Sebentar ya, aku angkat dulu ya. Ya, aku cari sebentar ya, soalnya ini Fitri yang nelfon, takutnya penting. Bisa nanti aja nggak terima teleponnya? Masa iya kamu tegang biarin aku makan malam sendirian? Makan dong. Iya, semakin lama aku didekat Tika, aku malah semakin merasa nyaman. Sama seperti perasaan aku waktu aku jadi suaminya. Mas, kamu ingat nggak? Dulu aku tuh pernah kesel sama kamu. Terus aku bilang sama kamu, aku nggak bisa mengandung anak kamu. Ya ingat lah. Sekarang kayaknya aku pengen mengandung anak kamu ya. Aku sampai keselak. Kita ini kan udah jadi mantan. Iya bisa aja, Mas. Kalau kamu menjadikan aku istri kamu lagi. Mas, kamu dari mana? Aku teleponin handphone kamu tapi nggak aktif. Handphone aku lopet. Tapi kamu habis pergi sama Tika kan? Aku emang habis pergi sama Tika. Tadi siang, kamu pergi sama Tika. Malam ini, kamu juga pergi sama dia. Sebenarnya siapa sih, Mas, istri kamu? Aku atau dia? Mas, aku capek loh, Mas, diginiin terus sama kamu. Kamu memperlakukan aku nih seperti mantan kamu. Ya terus aku harus gimana? Aku juga nggak bisa nolak Tika. Tadi tiba-tiba dia datang ke kantor ngajakin aku makan. Kayaknya kamu emang harus tahu. Maksud kamu? Aku masih cinta sama Tika. Maafin aku. Semakin hari, aku semakin gak dianggap istrinya. Rasanya aku udah gak tahan lagi. Apa aku harus menyerah? Tapi kalau aku menyerah, mantannya itu pasti akan merasa menang. Aku gak rela ayah dari anak aku direbut perempuan itu. Aku harus bertahan. Dan aku juga harus melawan. Aku gak bisa diem terus kayak gini. Ngapain kamu kesini? Aku kesini karena aku mau minta tolong kamu jauhi suami aku. Mungkin Mas Fahri nggak bisa melepas kamu, tapi aku yakin kamu pasti bisa kan? Dulu kamu sakit hati waktu Mas Fahri ngeduain kamu. Dan sekarang, apa kamu pernah berpikir gimana perasaan aku? Mikirin perasaan kamu? Buat apa? Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya juga. Yang terpenting sekarang, aku sama suami kamu itu saling cinta. Tika, kamu sadar nggak sih? Kamu ini cuma mantan istri, tapi kamu berlindung atas nama cinta sejati. Aku kasih tahu kamu ya, yang kamu lakukan ini bukan cinta, tapi kamu terobsesi. Sudahlah Tika, Ibu tahu kamu masih mencintai Fahri. Tapi kamu nggak mungkin memiliki dia lagi. Jangan kamu sakiti hati wanita lain demi ego kamu. Ibu gimana sih? Kok malah mentingin kebahagiaan orang lain daripada anaknya sendiri?
Mending kamu sekarang pulang. Pergi kamu dari sini. Jangan bikin aku malu ya. Ternyata kamu masih punya rasa malu juga ya? Karena kamu sudah pacari suami orang. Oh, ternyata si Siska itu merusak rumah tangga orang lain. Ih, amit-amit deh, Bu. Sengaja kan kamu bikin aku malu? Kamu denger ya, aku gak akan pernah ngelepasin Mas Fahri. Pergi kamu. Ayo, Bu. Ini Tika. Tika. Bu, ibu ini ibunya Tika kan? Ibu tahu kan kalau anak ibu itu jadi perusak rumah tangga orang. Tapi kenapa ibu diem aja? Ibu nggak bisa nasihatin anak ibu. Anak ibu ini bikin malu warga sini, Bu. Gak punya akhlak anak ibu ini. Ya Allah. Tika, gimana keadaan ibu kamu? Kenapa bisa kayak gini? Darah tinggi ibu aku kambuh. Mas, ini semua gara-gara tadi ada perempuan datang ke rumah aku terus dia marah-marah sama ibu aku. Dia bilang aku tuh perempuan yang jahat, yang udah merusak rumah tangga orang. Makanya ibu aku jadi stres kayak gini. Aku curiga, atau jangan-jangan ini ulah istri pertama kamu. Aku akan coba ngomong sama Fitri ya. Gak usah, Mas. Yang terpenting sekarang, kita harus bisa bikin ibu gak stres. Biar ibu tuh gak mikir aku perusak rumah tangga orang. Gimana caranya? Loh, kok handphonenya Mas Fahri mati ya? Bu Hesti juga aku teleponin nggak bisa. Mereka di mana sih? Kenapa perasaan aku jadi nggak enak kayak gini? Bi, saya titip Bella ya. Dia ada di kamar. Saya mau keluar dulu, ada urusan Baiknya. Ya. Assalamualaikum. Mbak, Bu Hestinya dibawa ke rumah sakit. Tekanan darah tingginya naik. Bu, kalau boleh tahu rumah sakitnya di mana ya, Bu? Kalau nggak salah rumah sakit Berlian. Terima kasih banyak ya Bu infonya. Permisi. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillah. Selamat ya, kalian berdua sudah menjadi suami istri. Apa-apaan ini, Mas? Tega kamu lakuin ini sama aku? Tega kamu nikahin Tika tanpa sepengetahuan aku, Mas? Ibu kenapa cuma diem aja? Ibu bilang sama aku kalau ibu mau menyadarkan anak ibu, tapi kenapa ibu malah menikahkan mereka, Bu? Apa-apa sih kamu? Kamu gak usah nyalain mereka. Semua ini salah kamu. Kalau aja kamu gak nyuruh orang untuk bikin malu Bu Hesti, ibu gak akan sakit. Dan aku gak akan nikah sama Tika. Mas, aku sama sekali gak ngelakuin apapun, Mas. Kenapa kamu gak percaya sama aku? Ini pasti cuma akal-akalannya dia, Mas. Jangan ngaco! Bu Hesti itu ibu kandungnya Tika. Gak mungkin Tika tega ngelakuin itu. Kamu mau marah seperti apapun, Tika sudah menjadi istri aku lagi. Jahat dia sama aku, Mas. Udah, kamu di sini aja ya. Biar aku coba nenangin dia. Aku kesini mau ngasih tahu sama kamu kalau sebenarnya aku yang udah nyuruh orang datang ke rumah untuk marah-marah sama ibu aku supaya Mas Fahri nikahin aku. Kamu tuh bener-bener perempuan yang udah nggak waras ya. Coba aja waktu itu kamu nggak bilang kalau aku ini hanya mantan istri. Mungkin semuanya nggak akan terjadi seperti ini. Dan kalau memang kamu nggak kuat, kamu boleh minta pisah sama Mas Fahri. Bahkan aku seneng banget. Rasanya aku mau pisah saja dengan Mas Fahri. Tapi bagaimana dengan Bella? Apa aku tahan saja rasa sakit hati aku ini? Rasa cemburu demi anak aku? Atau aku melepaskan saja suami aku? Tapi pasti anak aku akan kehilangan ayahnya. Apa yang harus aku lakukan? Assalamualaikum. Kenapa Papa gak main sama aku lagi sih? Papa minta maaf ya. Tapi memang belakangan ini kerjaan Papa tuh lagi banyak banget. Tapi Bella tenang aja. Karena hari ini Papa libur. Dan Papa mau ngabisin waktu sama kamu. Gimana kalau kita jalan-jalan? Sekarang kamu ganti baju dulu ya. Papa tunggu di sini. Aku pikir kamu udah lupa, Mas, kalau kamu itu punya anak. Karena kamu lebih mikirin istri kedua kamu. Aku cuma berusaha untuk adil. Aku janji sama kamu gak akan ada yang berubah. Meskipun aku udah nikah lagi. Gampang sekali ya, Mas, kamu ngomong seperti itu. Kamu bilang gak ada yang berubah. Jelas-jelas semuanya ini udah berubah, Mas. Apa di wajah aku sekarang ada kebahagiaan? Atau memang kamu gak mau ngelihat? Karena aku tahu di pikiran kamu itu cuma ada istri kedua kamu, kan? Nggak kayak gitu, Fit. Cuma tolong aku nggak mau bahas itu sekarang. Aku tunggu kamu dan juga Bella di mobil. Nanti kita beli balon lagi ya? Iya. Oke. Tika. Mas, jalan pikiran kamu nih gimana sih? Bisa-bisanya ya kamu ajak perempuan ini ke sini. Padahal anak kamu lagi butuh kamu, Mas. Udah, kamu jangan salahin Mas Fahri. Aku nggak tahu kalau Tika bakal datang ke sini. Dia emang nggak nyuruh aku datang ke sini kok. Aku inisiatif datang ke sini sendiri. Tante ini siapa ya? Teman Mama atau teman Papa? Sayang, tante ini saudara mama kamu. Kita emang belum pernah ketemu. Ini pertama kalinya kita ketemu. Pak, kita main di sana yuk. Ini panas mataharinya. Kita cari balon lagi ya. Apa
kurang cukup ya? Sudah mengambil waktu suami aku. Sampai-sampai sekarang kamu juga harus mengambil waktu anak aku bersama bapaknya. Sih aku datang ke sini bukan mau ngambil waktu suami kita dengan anaknya. Tapi lebih tepatnya, aku datang ke sini supaya suami kita tetap ingat sama aku walaupun dia lagi sama kamu. Ya udah, aku mau ikut mereka main. Kamu mau bareng atau kamu mau di sini sendiri? Aku boleh ikutan gabung nggak? Boleh. Asik. Dulu, saat jadi mantan istri Mas Fahri, dia sudah merebut perhatian suamiku. Dan sekarang, sudah jadi istri kedua suami aku. Apa dia mau merebut perhatian anak aku juga? Aku benar-benar udah gak tahan dengan kelakuan Maduku yang tidak tahu malu itu. Hati-hati jalannya. Bella boleh nggak nginap di rumah aku malam ini? Karena kata orang anak pancingan itu juga perlu. Apalagi anak pancingan itu dari istri pertama kamu. Aku nggak setuju. Jahat banget ya istri pertama kamu, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Bella boleh nginep di tempat kamu. Aku nggak setuju, Mas. Mas Fahri nginep di rumah kamu, Bella nginep di rumah aku. Itu tetap adil dong? Iya. Aku nggak mau. Kamu kenapa sih? Bella cuma nginep 1 malam loh. Besok dia udah balik sama kamu. Akhirnya Ko Daniel pun bermain-main. Iya Tika, ada apa? Iya, kamu tenang dulu dong, kamu jelasin sama aku ada apa? Aku baru dapat kabar katanya tetangga sebelah rumah aku barusan kemalingan, terus malingnya nyiksa dia. Aku takut banget, mana ibu sama Bella udah tidur lagi. Kamu kesini ya Mas, temenin aku kali ini aja. Tapi aku harus minta izin dulu sama Fitri. Ada apa lagi dengan Tika, Mas? Tika bilang di komplek rumahnya tuh ada kemalingan. Terus dia ketakutan dan minta aku ke sana. Jadi dia minta aku datang buat ngelindungin dia dan Bella juga lagi di sana kan? Kenapa sih? Kamu tuh gampang sekali percaya, Mas. Aku dengar sendiri kok suaranya. Kalau dia lagi ketakutan, lagi pula di sana ada Bella. Kamu mau anak kita kenapa-napa? Aku akan tetap datang ke sana. Mas, tunggu. Kalau kamu memang maksa untuk ke sana, aku mau ikut. Kamu ini kenapa sih? Apa kata orang-orang nanti? Dalam satu rumah ada 2 istri. Udahlah, kamu tunggu di rumah. Aku pergi sekarang. Mas, tapi Mas, aku benar-benar gak sanggup dengan kelakuannya Tika. Aku gak bisa diginiin terus-menerus. Aku harus bertindak sekarang. Aku harus melakukan sesuatu. Tika? Iya. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Terus kalian mau nganterin Bella pulang. Iya Mas, hati-hati ya. Bye Bella. Puas kamu sekarang sudah merebut suami dan anak aku. Tapi jangan kamu pikir aku akan tinggal diam ya. Berani banget kamu datang ke rumah orang marah-marah gak jelas kayak gini. Pergi kamu dari sini. Enggak. Aku gak akan pergi dari sini sebelum kamu berhenti merebut waktu suami aku. Aku gak akan berhenti. Pergi, aku bilang pergi, pergi. Aku gak mau pergi. Tika berhenti. Tika. Tika, gimana keadaan ibu? Ibu aku sekarang kritis, dia belum sadarin diri. Dok, Gimana? Saya mohon maaf, Bu Hesti tidak bisa bertahan dan beliau meninggal. Ini semua gara-gara kamu. Kalau aja waktu itu kamu nggak ke rumah aku nggak marah-marah, ibu aku sekarang pasti masih hidup. Aku sama sekali nggak melakukan apapun. Tapi kamu datang ke rumah kamu marah-marah. Tika benar. Lagian kamu ngapain sih datang ke rumah Tika mengamuk-ngamuk? Kamu lihat akibat ibu mertua aku sekarang meninggal. Aku minta sama kamu sekarang juga minta maaf sama Tika. Mas, tapi... Ayo. Kamu lihat kan betapa jahatnya istri kamu. Udah jelas-jelas di sini dia salah, tapi dia nggak mau mengakui kesalahannya. Kalau kecemburuan itu datang lagi, bisa aja kan dicelakain aku. Cukup, Tika. Tolong hentikan sandiwara kamu. Jangan seolah di sini tuh kamu yang terzolimi. Kamu yang cukup, Fit. Kamu keterlaluan, kamu egois. Aku egois. Kamu lupa ya, Mas? Di sini siapa yang dihianati? Siapa yang disakiti, Mas? Aku udah gak kuat lagi. Kamu pikir aku sanggup ngadepin kamu? Ngadepin semua sifat kamu? Aku juga gak sanggup. Kalian berdua memang udah bener-bener nggak bisa bertahan. Buat apa dipertahanin? Daripada kalian terus nyakitin, kalian bisa, Mas. Tika benar. Kamu dengar baik-baik ya. Mulai hari ini, aku talak kamu. Kita pisah. Selamat jadi janda ya. Puas kamu. Pastinya dong. Karena apa? Kalau aku bisa menjadi istri satu-satunya Mas Fahri lagi. Dan kamu sekarang menjadi mantan istrinya Mas Fahri. Bella. Kenapa sih kita nggak tinggal bareng lagi? Bella sama Mama tinggal di rumah ini dulu ya. Papa sama Mama nggak berhubungan lagi. Bella, Papa sama Mama masih berhubungan baik kok. Cuma memang sekarang Papa sama Mama nggak tinggal satu rumah dulu. Sekarang Papa pulang dulu. Tapi Papa janji, Papa akan sering datang ke sini buat nengokin kamu. Jagain Mamanya ya. Aku pamit. Ya. Sayang.
Hidup ini benar-benar ironis. Perempuan itu dari mantan istri kini menjadi istri suamiku. Sedangkan aku dari seorang istri sekarang menjadi mantan istri. Sedih sekali rasanya kehilangan suami. Dan yang paling sedih, anak aku kehilangan ayahnya. Iya, Fit. Apa? Bella kena gejala demam berdarah. Kamu di rumah sakit mana? Aku kesana sekarang ya. Fit, gimana keadaan Bella? Dokter bilang Bella mesti dirawat untuk beberapa hari ini, Mas. Soalnya kondisinya juga belum stabil. Ya udah kalau gitu biar aku yang jagain dia di rumah sakit. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama anak aku. Aku telepon Tika dulu ya. Mas Fahri nggak pulang-pulang. Pasti dia ada di sini mau jagain anaknya. Fitri, Mas Fahri di sini kan? Suruh dia keluar. Kamu sengaja kan manfaatin anak kamu? Aku tidak seperti kamu yang merebut suami orang. Mas Fahri kesini ya karena itu bentuk kekhawatirannya dia kepada anak kandungnya. Gak usah banyak alasan kamu. Aku sumpahin ya, anak kamu nggak selamat. Biar dia cepat nyusul ibu aku. Apa, Tika? Kamu sumpahin anak aku cepat meninggal? Tadi kamu salah dengar nih. Salah dengar? Enggak Mas. Telinga aku ini masih berfungsi dengan baik. Mas, kamu kemana aja sih? Kok kamu nggak pulang-pulang? Kenapa? Baru pulang jam segini. Aku malas pulang, makanya aku lembur di kantor. Loh, Mas, apa alasannya? Kasih tahu aku, kamu kenapa? Aku kecewa sama kamu. Aku nggak nyangka aja. Kamu bisa doain anak aku supaya cepat meninggal. Aku jadi hilang perasaan sama kamu. Maksud aku nggak kayak gitu, Mas. Aku nggak ada maksud sama sekali untuk nyumpain anak kamu atau gimana pun nggak ada. Aku cuma kebawa emosi. Aku tahu kamu emosi. Tapi ucapan itu adalah doa. Bagaimanapun juga kamu itu ibu sambungnya Bella. Kalau sampai itu benar-benar terjadi, aku nggak akan pernah bisa maafin kamu. Mas, aku harus perbaiki hubungan aku sama Mas Fahri. Aku akan ajak dia makan siang yang romantis. Yakin hubungan aku pasti bisa diperbaiki. Saya belum masuk hari ini. Saya butuh banget bimbingan Bapak. Bapak mau kan ngajarin saya? Iya. Biar kita bisa akrab. Bapak nih, berani banget kamu ngajakin suami saya makan siang bareng. Maksud kamu apa? Tika. Mbak, keluar. Setiap aku lagi ngobrol sama perempuan, kamu pikirannya kemana-mana. Kamu langsung curiga sama aku. Bisa aja kamu kayak dulu. Jadi kamu udah gak percaya sama aku? Karena dulu kamu pernah nyakitin aku, Mas. Oh, kalau gitu sama. Aku juga udah gak percaya sama kamu semenjak kejadian kemarin. Hubungan kita nih gak bisa lagi diterusin. Jalan terbaik untuk kita berdua adalah pisah. Aku talak kamu. Mas, masa cuma gara-gara kayak gini kamu nolak aku? Tapi semenjak kamu mendoakan anak aku supaya cepat meninggal. Kamu? Bukan hanya karena permasalahan ini. Rasa cinta aku untuk kamu gak ada. Hilang. Ada perlu apa kamu kesini? Bella mana, Fit? Bella udah tidur. Fit, aku udah talak Tika. Aku minta maaf sama kamu, Fit. Kasih aku kesempatan kedua ya, Fit. Aku mau kita rujuk lagi. Kamu, Bella sama-sama kayak dulu. Kamu berpikir segampang itu kita bisa rujuk, Mas? Apa kamu nggak pernah sadar apa yang udah kamu lakukan sama aku? Kamu berpikir aku ini seperti sebuah gelas yang bisa kamu isi air, lalu kamu kosongkan kembali. Tapi gelas itu sekarang sudah pecah. Tidak akan pernah bisa terisi air lagi. Aku memang sangat bodoh. Aku sudah membuang istri aku yang sangat baik demi cinta lama yang semu. Aku harus kehilangan semuanya. Bella, Papa nggak apa-apa, nak. Papa boleh pulang. Kata dokter sebentar lagi Papa bisa sembuh. Tapi sekarang Papa disuruh banyak istirahat. Nggak apa-apa ya, nak ya? Aku mau temenin Papa di sini sampai sembuh. Boleh ya, Ma? Iya sayang, boleh. Tapi nemeninnya cuma dari siang sampai sore aja ya. Soalnya kan malam Bella harus tidur. Karena besok mesti sekolah. Iya, Ma. Ma, aku mau pipis. Toilet di situ, kamu bisa sendiri kan? Mas, kamu gimana keadaannya? Kamu nggak apa-apa kan? Apa kata dokter kamu nggak ada luka yang parah kan? Mau ngapain lagi kamu kesini? Kamu bukan istri aku lagi. Tapi Fitri juga bukan istri kamu kan? Fitri adalah ibu dari anak aku. Kalau kamu datang ke sini mau berusaha mengambil perhatian aku, gak bisa. Hati aku udah gak ada buat kamu, udah mati. Silakan kamu pergi. Ma, aku mau sama-sama lagi kayak dulu. Kasihan Papa, Ma. Kalau sakit gak ada yang ngurusin. Aku mohon, Ma. Fit, aku mohon kasih aku kesempatan ya untuk bisa merekatkan kembali pecahan hati kamu, mengobati luka hati kamu yang rusak karena aku, Fit. Aku mohon. Aku akan maafin kamu. Dan aku akan kasih kamu kesempatan untuk memperbaiki semuanya, Mas. Alhamdulillah, Fit. Aku janji sama kamu.
Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jadi suami yang setia. Dan aku gak akan ngebiarin ada air mata di wajah kamu yang cantik ini. Ih, Papa. Apa, Nak? Bonekanya nggak jahat. Bonekanya nggak jahat? Iya, kayak Mama sama Papa. Iya, dia bonekanya baik. Papa minta maaf ya, Nak ya. Tante Tika. Mau ngapain lagi kamu kesini? Aku sadar apa yang udah aku lakuin selama ini ternyata salah. Dan aku bener-bener nyesel. Tolong maafin aku ya. Aku udah maafin kamu, Tika. Aku juga. Aku sudah memaafkan kamu. Dan aku senang sekali kalau sekarang kamu sudah menyadari semua kesalahan kamu. Makasih ya kalian berdua udah mau maafin aku. Mas, aku sadar ternyata hidup aku dulu hancur. Itu semua bukan gara-gara kamu, tapi gara-gara semua kesalahan di diri aku sendiri. Aku janji setelah ini aku akan pergi jauh. Nggak akan ada di tengah-tengah kalian lagi. Aku pamit. Kita main di kamar aja yuk. Ayo, sini. Papa gendong. Iya. Ayo.